Risa perhatiin tuh kan, kok dia kayak ketakutan gitu. Tiba-tiba pas dia lagi perhatiin gitu, si anak kecilnya itu lari ke luar musola dan mendekati seorang bapak-bapak. Anak kecil itu bilang, "Pak, itu ada pocong." Hah? Pocong di mana? "Itu di situ, Pak." Di situ Risa mikir, apa anak kecil itu bohong ya? Tapi itu anak umur 4 tahun yang bilang, masa iya sih bohong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari di Ceramah Horor, cerita pengalaman dan ambil hikmah. Ya teman-teman, jadi itu adalah intro baru yang bakal aku ambil untuk di setiap awal di channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini lagi-lagi aku nggak ngundang seorang narasumber untuk bercerita di channel aku, tapi aku mau membawakan lagi nih sebuah cerita dari salah seorang narasumber, dan dia meminta aku untuk membawakan ceritanya ini ke channel aku. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Dan buat yang udah subscribe channel ini, aku ngucapin banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairan khasir, untuk yang udah support channel aku dari awal sampai saat ini. Oke deh, kalau udah langsung aja, ini dia ceritanya. Kita sebut aja namanya Risa. Jadi Risa ini memiliki sebuah pengalaman horor yang sangat menyeramkan, dimana kampung tempat dia tinggal yang tadinya tuh rame kalau sore menjelang malam, tiba-tiba menjadi sepi semenjak ada salah seorang warga yang meninggal dan meneror 3 kampung sekaligus. Jadi Risa ini tinggal di suatu perkampungan yang lumayan jauh dari perkotaan. Suasana di kampung Risa ini sangat sejuk sekali. Nuansanya masih asri, banyak persawahan dan juga padat penduduknya. Meskipun enggak seramai suasana di kota, tapi kampung Risa ini selalu ramai dari pagi sampai malam. Bahkan biasanya kalau sore tuh banyak pedagang-pedagang yang lewat di situ. Malamnya pun remaja-remaja dan bapak-bapak juga yang suka kumpul di pos atau di pinggir jalan gitu. Tapi semenjak ada salah seorang warga yang meninggal dunia di kampung itu, seketika suasana kampung Risa itu menjadi sunyi. Mulai sore hari udah nggak ada lagi tuh yang namanya aktivitas di kampung itu. Nah, yang meninggal ini kita sebut aja Pak Narto. 3 hari setelah meninggalnya Pak Narto, malam itu Risa lagi di kamarnya tuh. Biasa ya, namanya cewek kalau malam itu sebelum tidur pasti suka skincarean. Jadi posisi kamar Risa itu jendelanya itu menghadap ke samping rumah, yang sampingnya itu gak bisa buat dilalui orang lalu lalang gitu. Nah, lagi skincarean gitu, tiba-tiba ada yang ngetok jendela kamar Risa. Awalnya bunyinya cuma sekali, pikir Risa, oh itu mungkin orang yang iseng. Tapi di situ tuh posisinya udah jam 9 malam. Gak lama suara itu kedengeran lagi tuh. Pas denger yang kedua kali itu, Risa langsung lari ke kamar ibunya. Nah, besokannya nih, Risa lewat depan tetangganya tuh yang lagi pada ngumpul, dan Risa ngedengerin sedikit percakapan dari tetangganya yang lagi ngebahas teror tadi malam. Risa samperin kan tuh tetangganya. Terus Risa bilang gini, "Bu, aku juga malam kayaknya diteror deh. Soalnya ada yang ngetok jendela kamar aku jam 9 malam." Salah satu tetangga Risa itu bilang, "Kemana aja Neng? Kita mah udah sering diisengin. Kalau soal ngetok, semenjak Pak Narto meninggal, kita semua kena teror." Iya sama,
Kadang kita mah nyium bau busuk yang nyengat banget. Entah dari mana itu baunya. Di gudang sepatu saya aja sering diberantakin. Kadang suara ketukan kaleng sama barang-barang dijatuhin. Merinding lah tuh Risa ngedenger tetangganya pada cerita soal teror itu. Habis itu Risa pamit kan tuh ke tetangganya mau berangkat kerja. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya Neng, hati-hati ya. Jangan sampai pulang malam. Kalau bisa sebelum matahari terbenam udah di rumah. Iya Bu. Udah tuh Risa nggak dapet gangguan lagi di rumahnya. Hari itu Risa lagi libur kerja nih, dan dia disuruh ibunya buat ke warung untuk membeli beras dan lain-lainnya. Jadi di samping warung itu ada sebuah musola. Kebetulan di musola itu tuh lagi rame, mungkin abis pada sholat asar. Nah di situ Risa perhatiin ada salah satu anak kecil yang kayak ketakutan gitu. Jadi si anak kecil itu duduk di deket jendela musola tersebut. Risa perhatiin tuh kan, kok dia kayak ketakutan gitu. Tiba-tiba pas dia lagi perhatiin gitu, si anak kecilnya itu lari ke luar musola dan mendekati seorang bapak-bapak. Anak kecil itu bilang, Pak, itu ada pocong. Hah? Pocong di mana? Itu di situ Pak. di situ Risa mikir, apa anak kecil itu bohong ya? Tapi itu anak umur 4 tahun yang bilang, masa iya sih bohong? Udahlah tuh, akhirnya Risa pulang ke rumah sambil bawa pesanan yang tadi ibunya minta belikan. Pas jalan mau ke rumah, Risa ketemu tuh sama tetangganya yang di sebelah rumah. Tetangganya udah pada ngumpul kan tuh. Terus Risa ceritain kan tuh kejadian yang tadi Risa denger dan Risa lihat ke tetangganya. Habis Risa ceritain gitu, salah satu tetangganya ada yang nyeletuk. Iya, sama anak saya juga pernah lihat pocong, dan dia selalu nunjukin ke arah yang dia lihat pocongnya. Wah, makin parno aja kan Risa denger cerita tetangganya kayak gitu. Udahlah tuh, pikir dia selagi bukan dia yang diganggu, aman lah ya. Oh ya, sekedar info, jadi almarhum Pak Narto itu meninggal pada tanggal 14 Juli 2023 kemarin. Jadi cerita ini tuh bisa dibilang masih anget lah ya. Katanya beliau ini meninggalnya karena sakit komplikasi, dan udah sempet juga tuh dibawa ke rumah sakit tapi nggak ketolong. Sebelumnya beliau ini adalah orang yang sangat ceria di kampung itu, kata warga yang sering ngobrol sama beliau. Informasi juga dari supir ambulan yang membawa jenazah Pak Narto itu, beliau bilang kalau pas dia bawa jenazahnya almarhum Pak Narto itu, dia mencium aroma yang sangat busuk. Begitu juga dengan pemandi jenazah almarhum Pak Narto yang menceritakan bahwa saat dia memandikan jenazahnya Pak Narto itu mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Karena berita itu udah banyak menyebar, dan gak cuma di RT tempat Risa tinggal, tapi juga teror tersebut udah menyebar sampai ke 2 RT lainnya yang ngalamin juga teror yang sama. Katanya sih terornya itu bermula dari jam setengah 12 malam sampai jam setengah 4 pagi. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Dan ini cerita berdasarkan kisah nyata dan pengalaman yang dialami oleh salah satu narasumber teman aku juga. Dan di sini aku nyebutin nama samaran ya. Jadi dia itu nggak mau disebutin nama asli dia karena ini menyangkut nama kampungnya juga. Nah teman-teman, gimana menurut kalian ceritanya? Oh iya, jangan lupa, dari setiap kejadian yang kita alami, kita harus banyak-banyak mengambil hikmah. Jangan membuat kita itu malah takut, tapi kita harus lebih berani karena derajat manusia itu di atas makhluk-makhluk tersebut. Segitu aja cerita di video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.